adalah anggur yang baru itu diletakkan di kantong anggur yang lama, benar ya? Tuhan ngomong sama saya untuk menyampaikan mengenai pengampunan. Mungkin ada di sini yang memiliki ganjalan mungkin di hati kita dengan sesama kita, mungkin pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, siapapun orang-orang yang menyakiti hati kita. Tuhan ingin kita untuk belajar mengampuni mereka. Karena tahun ini tinggal 3 minggu lagi ya, masih ada 3 minggu lagi untuk melakukan pengampunan. Sehingga kita memulai 2024 nanti, kita memulai dengan kantung anggur yang baru. Sehingga saat Tuhan memberkati kita di tahun 2024, anggur yang dicorahkan itu gak akan terkamiri oleh kepahitan kita. Amin. Siap mengampuni di tempat ini? Siap menerima berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi? Percaya saya Tuhan dipermuliakan. Sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik. Terima kasih kau lahir di dunia ini ya Tuhan, untuk menunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan menuju ke surgamu kelak. Semoga yang percaya hanya kau saja Tuhan yang memegang kunci dari pintu surga itu. Hadir lihat tempat ini ya Bapak. Dan kiranya puji-pujian kami itu menyenangkan hatimu. Kayak mengasihi Engkau ya Tuhan. Bagi setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Yes. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Ya Kau terang bagi jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saya, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita nyanyikan dari awal. Wanita saja boleh bantu saya nyanyikan lagu ini. Katakan firman jadi manusia. Mari yang wanita, angkat suaramu, puji sembah Tuhan. Yes. Sekarang yang pria, mari nyanyikan dengan saya sekali lagi dari awal. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
ke bumi, menebus dosa kita. Amin, katakan Yesus. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang, bagi saat gelapku Kau pintu bagi setiap suaramu sembah puji Yesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Disembah Tuhan. Kami datang di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan layak disembah. Mari kita semua datang. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus. Mari katakan sama-sama dengan saya. Mari kita beriman. Kita bersukaria memuji Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Marilah pandang Tuhan balas. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
semua bangkit berdiri kita sembah Tuhan lebih lagi katakan sembah dan puji Dia sembah dan puji Dia sembah dan puji Dia So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
Tuhan. Bagi setiap kita yang siap mesti menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus aku milikmu. Katakan, Tuhan Yesus aku milikmu. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Yang siap memuji sembah Tuhan, kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Yes. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya. Amin. Di dalam nama-Nya kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Katakan sekali, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya. Amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya. Amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Cara yang cewek ya, yang wanita boleh bantu saya nyanyikan lagu dari awal ya. Berikan di pernyataan kita bahwa Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kehidupan, Yesus jalan satu-satunya bagi kita. Mari sama saya wanita katakan, Yesus jalan kebenaran. Itu ya Yesus. Yes, aku percaya. Di dalam sekali lagi yang wanita dengan suara yang lebih baik katakan, Yesus jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya. Di dalam nama-Nya. Sekarang yang pria nyanyikan bersama saya katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya. Amin. Di dalam nama-Nya. Sama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya. Amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal.
Tuhan Yesus. Hari ini kami nyatakan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, keselamatan kekal buat kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami beroleh selamat. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami gak peduli orang berkata apa tahun depan Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan, masa depan kami, masa depan kami, anak kami, keluarga kami aman dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Oh God, oh Yesus, ada keselamatan kekal dalam nama Yesus. Ada keselamatan kekal. Oh, yes. Yesus Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah membawa kami semua ke tempat ini pagi hari ini untuk merayakan Christmas, merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah membuat kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan kami percaya hadir-Mu berada tempat ini. Kini saatnya kami untuk mendengar firman-Mu, apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami semua pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini
Engkau dapat tumbuhkan dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau kuduskan kami, telinga kami, pikiran kami, sehingga kami dapat fokus untuk mendengar firman-Mu. Dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan ini. Biarlah hamba-Mu ini benar-benar menyampaikan firman-Mu. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, dan kami semua dapat menerima berkat yang indah daripada firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Hari ini saya mau memberi firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan tema mengasihi seperti Kristus mengasihi. Hari ini adalah hari kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu kenapa Tuhan Yesus lahir. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, maka semua yang percaya kepada anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Anaknya tidak akan bisa kita percaya jika tidak turun ke dalam dunia ini. Kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa tanpa adanya Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini. Dalam Yohanes 15 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tuhan Yesus mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib. Tentunya sebelum dia mati di atas kayu salib, dia harus hadir, dia harus menginkarnasi dirinya menjadi manusia lahir yang kita sebut pada hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar untuk mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Karena kita adalah pengikut Kristus, maka kita sepatutnya melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengasihi bisa aja salah. Mengasihi orang secara salah, yaitu apa? Yaitu mengasihi menurut diri kita sendiri, menurut perspektif kita sendiri. Kita harus menghindari hal-hal demikian. Kita harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Banyak orang-orang dunia ataupun orang-orang percaya yang berkedok kasih, sepertinya mengasihi padahal tidak. Contohnya banyak anak-anak sekarang, terutama di Amerika, di negara-negara yang di luar, mereka ini anak-anak yang belum mengerti cewek, cowok, dan lain sebagainya. Tetapi di sekolah mereka ada seperti orang-orang dari sekolah yang membuat anak-anak ini merasa dikasihi oleh mereka. Jadi mereka berkedok kasih dengan mengasihi anak-anak ini. Lalu mengatakan kamu itu sebetulnya bukan perempuan, kamu itu sebetulnya laki-laki. Atau yang laki-laki, kamu itu sebetulnya laki-laki. Tapi kamu kurang dikasihi, jadi kamu menjadi sebetulnya itu perempuan gitu. Jadi mereka anak-anak kecil ini karena tertipu oleh kasih yang pura-pura tersebut, mereka menjadi LGBTQ, mereka mengganti kelamin mereka, cowok jadi cewek, cewek jadi cowok, dan akhirnya mereka membenci orang tua mereka sendiri. Nah, kasih yang kita mau belajar hari ini adalah kasih yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kata-kata penurut dalam ayat 1 tersebut itu sebetulnya tidak tepat.
Penurut-penurut ini dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya itu juga sama, yaitu imitators. Jadi kita meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita meniru apa yang diajarkan. Melakukan yang dilakukan bukan hanya mengekor, bukan hanya mengikuti dengan cara mengekor, tetapi melakukan apa yang diajarkan, apa yang Yesus perbuat, dengan visi yang jelas. Imitators atau itu adalah meniru dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jika kita benar adalah anak Allah, kita harus hidup di dalam kasih seperti Tuhan Yesus Kristus. Tadi lagunya dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup itulah Tuhan Yesus. Maka kasih daripada Tuhan Yesus itu pastinya ada dilandaskan pada kebenaran. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saat kita mengasihi bukan berdasarkan kebenaran, itu adalah bukan kasih dari Kristus. Bukan kasih seperti kasih Kristus. Contohnya saat mendidik anak, saat anak tidak mengerjakan tugas lalu dihukum oleh gurunya. Kamu harus menulis 1000 kali dalam buku. Karena kamu lupa membuat tugas apapun alasannya itu hukuman. Kita sebagai orang tua, kita lihat anak kita begitu, kita langsung telepon guru di depan anak kita. Kita bilang, Pak, ini kan kasihan Pak anaknya menulis sampai 1000 kali, tangannya capek nanti. Lalu akhirnya gurunya karena takut ada clash dengan orang tua, maka oke, tidak perlu menulis. Nanti anaknya udah lebih besar lagi, ketahuan merokok. Orang tuanya ikut lagi. Ngomong ke sekolah, Pak tolong jangan diskors Pak, anak saya kasihan. Kalau hal ini saat mengasihi anak ini adalah bukan didasarkan pada kebenaran, hasilnya adalah tidak baik. Hasilnya tidak akan baik. Kita dipanggil Allah adalah sebagai bagian dari gerejanya untuk mengasihi satu dan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi satu dengan yang lain merupakan perintah kedua yang terpenting. Perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Perintah yang kedua, mengasihi sesama manusia. Dan kasih ini harus menjadi salah satu pilar dari kehidupan kekristenan kita. Dan tadi yang kita baca dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, itu kita belajar dari situ agar kasih kita itu mencontoh kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah itu bagaimana? Kasih Kristus itu bagaimana? Ayat Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Yang pertama, kasih daripada Kristus itu adalah mengasihi yang tidak layak untuk dikasihi. Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, dosa membuat semua orang tidak layak untuk dikasihi. Dan dalam Alkitab, kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan orang-orang berdosa itu banyak. Adalah orang berdosa dikatakan adalah musuh dalam Roma 5 ayat 10. Orang berdosa itu dikatakan orang asing dalam Efesus 2 ayat 12. Orang berdosa itu dikatakan orang yang pemberontak dalam Ezekiel 20 ayat 38. Orang yang berdosa itu disebut orang yang pembenci dalam Roma 1:30.
Orang berdosa adalah orang yang cemar dalam Efesus 5 ayat 5. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang durhaka dalam Efesus 2 ayat 2. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang tanpa pengharapan dalam Efesus 2 ayat 12. Orang-orang yang berdosa adalah orang yang acuh tak acuh dalam Roma 10 ayat 3. Dan semua ini adalah kita. Kita ini orang berdosa. Kita ini tidak layak. Dalam Efesus 2 ayat 3 sampai 5 dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Inilah kita, orang berdosa yang tidak layak untuk dikasihi. Tapi karena Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita saat kita masih berdosa, yaitu Yesus menjadi manusia dan mati untuk kita. Kristus mati bukan untuk orang yang baik. Kalau kita harus berkorban demi seseorang yang terkenal, mungkin mudah. Tapi bagaimana kita bisa berkorban, apalagi nyawa, untuk orang-orang yang berdosa? Tapi Tuhan Yesus lakukan hal itu. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita tidak layak untuk dikasihi, Allah mengasihi kita. Dia memberi firman-Nya, yaitu dirinya sendiri untuk semua orang. Kita tidak berbuat apapun untuk mempunyai hak akan kasih-Nya. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8 dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Tuhan, karena Tuhan mengasihi, maka bangsa di tanah Kanaan, penduduk di tanah Kanaan tersebut diselamatkan. Itu adalah sikap Allah. Karena Tuhan mengasihi kamu. Allah mengasihi kita karena Dia sendiri adalah kekal. Dia berdaulat, Dia mengasihi dan tidak ada alasan-alasan lainnya. Kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus tidak disebabkan oleh, tidak dibeli dengan, dan tidak bersyarat. Kasih-Nya tidak berpengaruh. Kasih-Nya tidak terpengaruh. Kristus mengasihi kita karena Dia mengasihi kita. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Orang-orang percaya tidak selalu menyenangkan meskipun mereka adalah orang yang sudah percaya. Kadang-kadang mereka bisa menyebalkan. Kadang-kadang mereka enggak ramah. Kadang-kadang mereka tidak dewasa. Kadang-kadang orang-orang ini tidak berpikir jauh.
Dan kadang-kadang malah masih ada yang jatuh dalam dosa. Saat Tuhan Yesus Kristus tersalib, Dia mati bagi segala dosa dari setiap kita di sini, Bapak Ibu semua. Tidak ada satu dosa pun yang Tuhan tidak ketahui, yang menyebabkan kita untuk tidak qualified, tidak terkualifikasi untuk menerima kasih-Nya, untuk menjadi anak-anak-Nya. Tidak ada yang indah atau layak dari diri kita yang menyebabkan Allah untuk mengasihi kita. Jadi begitu pun kita harus mengasihi. Kita tidak menunggu seseorang untuk menjadi layak untuk kita kasihi. Orang itu harus baik, jadi kita bisa mengasihi dia. Orang ini harus pintar, supaya kita bisa mengasihi dia. Anak ini pintar nyanyi, jadi kita mengasihi dia. Ya kan? Kasih kita itu harus sama rata terhadap sesama. Karena Yesus memberi firman-Nya, memberi dirinya kepada semua orang secara sama. Contohnya, jika kita punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki kita sekolahkan ke sekolah yang terbaik. Lulus sekolah lagi, dikirim sekolah yang sampai jauh-jauh. Tapi anak perempuan sampai SMA, udahlah kamu masuk diploma aja lah, masak atau apa. Kan toh nanti kawin udah pergi sama suami. Nah, hal demikian tidak bisa. Atau sepertinya saya sebetulnya harus memberikan pelayanan yang sama. Saya tidak bisa mengasihi seorang jemaat lebih daripada yang lain. Karena jemaat ini memberi persembahan yang besar. Jemaat ini memberi perpuluhan yang besar. Saya mengasihi dia lebih daripada jemaat yang mungkin tidak punya, tidak bisa memberi. Ataupun pelayanan khotbah. Saat saya diundang ke gereja yang besar, persiapannya bisa berminggu-minggu. Mungkin doa aja latihan di rumah dulu sebelum pergi berkhotbah. Tapi kalau diundang di gereja kecil yang hanya di rumah orang, mungkin datang tanpa persiapan. Ini bukan kasih yang daripada Kristus. Dan ini tidak bisa demikian. Kita harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Mengasihi yang tidak layak pun kita harus mengasihi. Karena Kristus mengasihi, semuanya sama. Kasih itu diberikan secara sama, mengasihi orang-orang. Yang kedua, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk kita, mati di kayu salib bagi kita. Yesus lahir ke dunia sebagai seorang bayi, tumbuh dan melewati segala masalah kehidupan sebagai manusia. Bedanya dengan kita, Tuhan Yesus tidak berdosa. Yesus taat akan kehendak Bapa, menggantikan kita di atas kayu salib. Untuk dosa-dosa kita, dia mati menggantikan kita. Karena kasih Allah pada kita, dia mendamaikan murkanya. Tuhan Yesus membayar harganya. Dan harga yang mahal yang dimotivasi oleh kasih-Nya yang besar. Allah mendamaikan orang-orang percaya pada dirinya sehingga kita bisa memperoleh hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Allah. Jadi kita harus mempunyai karakter yang sama dengan Kristus, yaitu kita harus bisa berkorban. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Apa maksudnya berkorban? Dengan motivasi kasih, kita dapat berkorban, yaitu waktu kita. Ambil waktu untuk bercakap-cakap dengan orang-orang yang perlu dikasihi. Kita dapat berkorban, yaitu dengan emosi kita. Kita jangan mudah tersinggung, kita harus rendah hati. Mungkin orang yang kita ajak bicara tersebut dalam keadaan sulit dan tertekan, sehingga kadang mereka yang keluar adalah kata-katanya agak kasar. Kita juga bisa berkorban jika kita punya uang yang lebih. Kita bisa melihat yang tidak mampu dan bisa menolong mereka. Mulai dari dalam keluarga yang tidak mampu, mungkin kita bantu keluarga sepupu, paman, bibi, kakek nenek yang tidak mampu kita bantu. Mulai dari dalam keluarga. Lalu kita lihat tetangga kita lihat sesama jemaat, mungkin orang-orang di kantor, atau mungkin pembantu kita. Apa maksudnya berkorban? Ini adalah juga korban kesukaan pribadi. Misalnya kalau tidak terpilih sebagai dalam rapat kampung, tidak terpilih jadi ketua RT. Itu kesukaan menjadi seorang ketua RT, kesukaan mendapatkan power. Jadi kita harus bisa berkorban saat kita benar-benar mempunyai kasih Kristus. Tidak terpilih ya tidak apa, kita mengasihi, tidak perlu marah-marah. Itu namanya pikul salib. Kita harus bisa menerima apapun yang kita dihadapkan saat kita telah berusaha 100%. Dan juga korban kenyamanan saat kita melayani orang-orang di desa. Kita berkorban dengan pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Seorang pendeta dan teologi dari Inggris namanya John Stott. Dia berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat salib Kristus dan melihat kasih Allah yang tidak terukur dan tidak ternilai harganya, dapat kembali kepada kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Saat kita telah mengenal Allah, bagaimana kasih Allah kepada kita, kita tidak mungkin kembali kepada kehidupan yang egois. Kita tidak mungkin mementingkan diri kita sendiri lagi. Jadi kita dapat berkomitmen untuk mengasihi orang-orang yang dikasihi Allah, meskipun harganya mahal bagi kita. Yang terakhir, kasih Kristus. Yang pertama tadi, mengasihi yang tidak layak untuk dikasihi. Yang kedua, mengasihi dengan penuh pengorbanan. Dan yang terakhir, kasih itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, menjadikan kita indah. Menjadikan penerima kasih itu indah. Dalam Efesus 5 ayat 2 tadi dikatakan, Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hasil akhir dari kasih yang tidak bersebab dan penuh pengorbanan Allah adalah untuk menjadikan objek dari kasihnya itu indah. Seorang teologi namanya Gary William menulis bahwa Allah tidak mencari orang-orang yang indah untuk dikasihi, melainkan Dia membuat orang-orang yang dikasihinya itu indah. Tujuan mulia dari kelahiran Kristus di acara Natal ini, tujuan mulia dari inkarnasi Kristus menjadi manusia, Dia taat, mati, dan bangkit. Apa tujuan mulianya itu? Dalam Efesus 5:27 dikatakan, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itulah tujuan Allah, tujuan Kristus datang ke dunia ini.
lahir sebagai manusia, dan akhirnya mati dan bangkit dan diangkat ke surga. Tujuannya adalah supaya kita semua itu kudus dan tidak bercela. Kasih Allah merubah kita. Allah mengasihi orang berdosa. Allah mengasihi orang pemberontak. Allah mengasihi orang pembenci, orang yang acuh tak acuh. Dan dengan kasihnya itu, Allah merubah segala sesuatu tentang kita orang yang berdosa. Dan ini yang digunakan di dalam Alkitab untuk menjelaskan orang-orang yang dikasihi Allah. Orang yang dikasihi Allah bersih dalam Ibrani 10 ayat 22. Orang yang dikasihi Allah itu kudus dalam Efesus 5 ayat 27 tadi. Orang yang dikasihi Allah itu tidak bercela dalam Efesus 1 ayat 4. Orang yang dikasihi Allah itu setia dalam Kolose 1 ayat 2. Orang yang dikasihi Allah itu orang yang terpilih dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4. Orang yang dikasihi Allah itu tidak kekurangan apapun dalam 1 Korintus 1 4-8. Allah memperindah seseorang dengan menghapuskan dosa, dengan menaruh segala dosa itu pada Kristus. Saat kita mengasihi satu dengan yang lain, sesama jemaat di dalam gereja, sesama pelayanan, tetangga, saudara, orang tua, anak, mantu, mertua, dan yang lainnya. Jika kita mengasihi orang-orang tersebut dengan sungguh-sungguh, maka hal ini akan menghasilkan suatu terang yang indah yang dapat dilihat oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana orang dunia dapat melihat bahwa kita benar-benar adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah benar-benar sungguh-sungguh orang Kristen? Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 35, dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang, orang yang percaya pada Tuhan Yesus ataupun yang tidak, mereka tahu kita adalah murid-murid, kita adalah anak-anak Kristus jika kita saling mengasihi. Allah adalah kasih. Bukan karena kepandaian kita berkhotbah, bukan karena kepandaian kita main musik, bukan karena kepandaian kita melakukan WL, bukan karena kita bisa menyanyi, bukan karena kita bisa menjadi aser, bukan kita bisa mengatur ibadah gereja. Tapi yang terpenting adalah dari kasih kita ini kepada yang lain. Kasih kita itu harus tumbuh di atas kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Kita mengasihi Allah Tritunggal dan dari situ kasih itu hidup dalam kita. Dan orang-orang di sekitar kita dapat melihat, dan orang-orang di sekitar kita dapat melihat terang Kristus melalui kita. Jadi pagi hari ini pesan dari Natal ini, kelahiran Kristus jangan hanya sebagai hari Christmas, beli kado, makan, acara Natal dan sebagainya, tapi kita harus ingat, kita harus benar-benar mengerti dengan Natal ini, karena Kristus mengasihi kita dengan begitu sungguh sampai dia mati di atas kayu salib. Maka kita harus bisa mengasihi yang lain. Orang-orang yang tidak layak mengasihi dengan pengorbanan. Dan dengan kasih itu, yang dikasihi pun menjadi indah. Dan nama Tuhan dengan perbuatan kasih itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya Tuhan saja semua kehormatan dan kemuliaan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami.
Berikanlah kami hati yang menerima firman, hati yang subur, sehingga firman yang dalam berakar di dalam hati kami. Tuhan, kami adalah pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Kami bukanlah Kristen-Kristen KTP di tempat ini. Kami bukan mencari sesuatu hal yang jasmani tempat ini. Tapi kami mau mengasihi Engkau, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami mengasihi Engkau melalui kasih kami terhadap sesama kami. Mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Dengan mengasihi, dengan mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan kenyamanan itu. Apa saja yang telah Engkau berikan pada kami akan berusaha sebaik mungkin. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mengasihi orang-orang lain. Tuhan, ajarlah kami juga untuk bisa menjadi terang-Mu dengan mengasihi sesama. Biarlah kasih yang sungguh-sungguh dan tidak pura-pura itu dapat terlihat bahwa Engkau benar-benar ada dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami hanya berjalan bersama Engkau. Di dalam kasih-Mu yang telah kami terima, kami tahu kelahiran-Mu dan kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu tidak akan sia-sia. Semuanya ini karena untuk mengasihi kami, melayakkan kami, sehingga ajarlah kami untuk mempunyai compassion, kasih yang sama tersebut, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus bekerja bersama-sama mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala firman Tuhan yang telah diberitakan adalah tidak sia-sia. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dunia ini dan menebus segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin.
Cek. Aku sudah lelah. Aku ingin terlelah. Aku ingin beristirahat. Salam. Suara apa itu? Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apa arti salam itu? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan ia akan dikenal sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa, tanda bahwa dunia ikut berseri. Karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini, yaitu Sang Juru Selamat yang mengantarkan orang bijak menuju kepada terang. Maria, aku tahu kamu hamil. Tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk melahirkan Yesus. Ya, Yusuf. Aku tahu, aku rasa aku bisa melakukannya. Aku tahu Tuhan beserta kita. Permisi. Kenapa tidak ada orang? Mari kita cari penginapan selanjutnya. Permisi. Wah, sebenarnya tidak ada lagi Maria. Kamu yang sabar ya Maria. Kita pasti akan menemukan tempat untuk bisa melahirkan anak kita.
Permisi. Iya, sebentar. Saya ingin mencari penginapan untuk saya yang mau melahirkan. Tuhan, di sini sudah penuh penumpang. Tapi saya sangat butuh karena istri saya mau melahirkan. Maaf, Bang, jangan memaksa, di sini penuh, tidak ada penumpang lagi. Tapi saya butuh. Kalau Tuhan mau, saya punya kantong domba di belakang. Saya antarkan ya. Bolehlah seperti kalau begitu. Mari, Tuhan. Silakan Tuhan untuk melahirkan di sini. Terima kasih. Sama-sama. Maria, selagi kamu akan lahiran, mari kita berdoa. Oh iya, terima kasih. Ini selimut. Kalian ngapain? Istri saya mau lahiran, Pak. Tapi saya nggak tahu harus ngapain. Oh, kebetulan saya adalah seorang gembala domba. Saya bisa menyediakan tempat buat istri Anda lahiran. Boleh kalau begitu, Pak. Mari ikut saya. Kita patut berbangga dan bersuka cita karena kedatangannya membawa anugerah dan sukacita bagi setiap orang yang menerimanya. Ia akan menghudap hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Nyanyikan pujian penyembahan untuk kemuliaan Kristus. Nyanyikan senantiasa dengan penuh ungkapan syukur. Dan pujilah namanya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya
sama dengan manusia. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia Yesus. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kami dari Youth GBI Lebak Arum mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, merasa terberkati dengan drama Youth Betani Lebak Arum. Kami dari Youth GBI Lebak Arum mengajak bagi kalian semua yang memiliki, Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih SMP, SMA, kuliah ataupun yang udah kerja, bisa datang di ibadah kami GBI Youth di Lebak Arum ini jam 10 pagi di tempat ini. Dan kami sangat berterima kasih jika kalian bisa hadir dan bisa ikut ibadah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ya, pagi hari ini kita sudah menerima berkat daripada firman Tuhan yang indah untuk kita terus melakukan bahkan taat kepada perintahnya, yaitu perintah mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi, maka kita dapat mudah untuk melakukan apapun yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah membagikan
share renungan. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Allah Tritunggal yang layak kami sembah dan layak kami puji, sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan di hari-hari ke depan. Kami tahu Tuhan, di tahun 2023 ini tinggal beberapa hari lagi yang akan kami lewat. Kami percaya semuanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami ketika kami melakukan perintah-perintahnya. Bahkan kami dapat berbuah, dan buah itu dapat dirasakan kepada pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan ke cucu-cucu kami, juga kepada sesama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami saling mengasihinya, saling memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya ini. Di hari yang indah ini, di hari perayaan Natal ini, Engkau akan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada semua jemaat yang hadir di hari ini, yang mendengar firman kebenaran daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dan terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Kami ulangi, Bapak, besok Senin jam 7 malam, seperti biasa, Lebah Arum Blessing, kami undang jemaat untuk hadir di Blessing. Karena di Blessing ini ada pelajaran yang kita dapat tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Kita saling belajar sehingga kita benar-benar bertumbuh untuk di dalam Tuhan Yesus. Dan hari Minggu, untuk minggu depan, tanggal 17 Desember, ini akan dilayani oleh Bapak Pastor Weldon. Dilanjut dengan jam 8, ibadah
sekolah minggu, dan jam 10 ibadah Youth GBI Lebak Arum, dan ibadah doa malam tanggal 15 Desember hari Jumat jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nahasom. Ya, itu pengumuman sepekan, dan ada pengumuman tambahan hari libur. Tolong ditayangkan slide-nya. Jadwal libur untuk LA Blessing Desember tanggal 18, tanggal 25, dan tanggal 1 Januari 2024. Doa malam Desember tanggal 29 dan tanggal 5 Januari 2024. Youth Desember 21 dan tanggal 31 Desember. Jadi Youth libur tanggal 24 dan tanggal 31 Desember. Sekian pengumumannya. Ada tambahan lagi pengumuman Youth? Oh, tidak ada. Ada pengumuman tambahan dari koordinator multimedia. Pak Sugianto, silakan. Shalom kepada Bapak Ibu semua dan kami dari tim multimedia mengundang kepada Bapak Ibu, dewasa muda, anak muda atau youth yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan dapat bergabung bersama kami, dan yang mempunyai talenta di bidang multimedia, editing, kreator atau dokumentasi. Jadi kami mengundang saudara-saudara semuanya ya, terutama yang muda-muda, saya percaya pasti bisa lah. Tidak perlu yang rumit-rumit, tapi kita butuh dukungan dari jemaat untuk memperbaiki multimedia kita. Dapat menghubungi saya atau ke Ibu Gembala langsung, dan ya di nomor di layar proyektor saudara sekalian ya. Jadi yang mempunyai kerinduan untuk melayani di ladang Tuhan bersama-sama dengan kami sangat mengundang sekali kepada Bapak Ibu, dewasa muda dan anak muda atau youth di tempat ini ya. Saya lihat banyak anak youth, saya percaya pasti bisa lah. Dan kami juga mengundang khusus untuk anak youth yang mempunyai kerinduan untuk main musik di bidang musik, WL atau singer. Di gereja kami juga menyediakan orang untuk mengajari kalau enggak bisa ya. Dan itu tidak ada biaya, tapi kalau bisa ya lebih baik bisa kita gabung untuk saling melayani di tempat kami, di gereja kami, di Bethesda Lebak Arum. Ya, terima kasih pengumuman kami, dan kami dari tim multimedia mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Nyanyi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai,
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Roh Kudus, terima kasih. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Tuhan, terima kasih karena Engkau berada di tempat ini. Dan kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah ini hanyalah untuk Engkau. Tuhan, ajarlah kami untuk terus hidup bersama kebenaran firman-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami tahu semua adalah rencana daripada-Mu. Dan dengan rencana-Mu, kami tahu Engkau akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Apapun yang kami perbuat di dunia ini, Engkau perbuatnya berhasil, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Sehingga orang-orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup dalam kami. Ajarlah kami untuk tidak melakukan hal di luar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi dengan pengenalan akan firman-Mu. Ajarlah itu Tuhan dari hari ke hari sampai saat Engkau membawa kami ke tempat kerajaan surga. Kini kami akan pulang. Para jemaat, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu bersama kita, Immanuel, selalu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang kami lakukan, membukakan mata Tuhan, membukakan mata orang-orang tersebut akan Injil Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi Injil yang hidup, yang dapat menjadi saksi kehidupan bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus itu. Hanya Dialah Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain di dunia ini ataupun di surga selain daripada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah semuanya itu, berkat jasmani dan berkat rohani yang telah Dia sediakan, yang telah Dia rencanakan dalam kehidupan kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam namanya saja kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.